Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam mata kuliah Audit Investigasi dan Forensik. Pada pertemuan 11 kali ini kita akan membahas materi dengan tema Teknik Audit Investigasi. Oke teman-teman, jika kalian pernah mendapat materi tentang Auditing 1 dan Auditing 2, maka kalian sudah tidak heran dengan bahasa teknik audit general. Ada berapa? Ada 10 teknik audit general atau teknik audit umum. Nah, bagaimana teknik audit yang dilakukan dalam audit investigasi? Baik, audit investigasi dapat dilakukan dengan mengidentifikasi 6W dan 1H melalui identifikasi bukti yang perlu didapat. Dalam pengumpulan bukti hukum, terdiri dari barang bukti dan alat bukti. Masih ingat? Barang bukti adalah benda yang secara fisik untuk memperkuat alat bukti. Dan alat bukti merupakan keterangan saksi atau saksi ahli untuk mendukung pemeriksaan sampai dengan proses dalam persidangan. Teknik audit investigasi merupakan cara yang dilakukan auditor dalam pemeriksaan investigasi. Teknik investigasi ini untuk mencari alat bukti dan barang bukti yang meliputi observasi, wawancara, pembuntutan, penyadapan, penyamaran, penelusuran, penggeledahan. Kalau kita simpulkan, jumlah keseluruhan teknik audit investigasi ada 14, terdapat penambahan 4 teknik audit yang baru dibandingkan dengan teknik audit general yang ada 10 teknik audit. 4 penambahan itu berupa pembuntutan, penyadapan, penyamaran, dan penggeledahan. Jika teman-teman sudah memahami dan sudah mengetahui apa saja cara auditor dalam melakukan audit investigasi atau yang sering disebut teknik audit, maka kali ini teman-teman akan mempelajari tahapan audit investigasi. Tahap itu meliputi tahap pengenalan dan perencanaan. Dilanjutkan tahap pelaksanaan penerapan teknik audit. Untuk apa? Yaitu untuk pengumpulan bukti atau evidence, dan digunakan juga untuk evaluasi bukti. Setelah itu menyusun temuan asersi dan mengkomunikasikan hasil audit. Dilanjutkan pelaporan hasil audit investigasi beserta tindak lanjut yang akan diserahkan kepada penegak hukum. Dari masing-masing tahapan pada slide sebelumnya, maka akan dijelaskan tahapan rinci atau secara detailnya. Di sini ada 8 setidaknya tahapan secara detail yang harus dilakukan dalam pelaksanaan audit investigasi. Yang pertama, dilakukan perencanaan audit. Di sini mencakup penentuan staf atau auditor yang ditunjuk, metode atau teknik audit apa saja yang dipakai, kemudian tempat kejadian, serta kebutuhan bukti. Kedua, semua ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan apakah bukti awal terjadinya kecurangan, menyesatkan, atau apakah perlu prosedur lebih lanjut untuk mengungkapkan indikasi fraud. Ketiga, untuk menentukan tindakan hukum yang perlu diambil, jika ada, atau segala kemungkinan keterangan harus diperoleh dan digali secara lebih dalam. Keempat, dalam perkara perdana, tingkatan bukti atau eviden haruslah jelas dan meyakinkan atau clear and convincing. 5. Dalam perkara pidana,
Eviden harus membuktikan melebihi keraguan yang beralasan. 6. Terdapat alasan bahwa indikasi fraud memang telah terjadi. 7. Laporan audit harus disusun dan disampaikan kepada manajemen. 8. Laporan mencakup penjelasan tentang fraud, siapa yang melakukan, dan menyajikan bukti dokumen dan kesaksian. Jika kita melihat yang ke-8 ini tentunya menjelaskan dari 6W dan 1H. Secara ringkas, tahapan dari audit investigasi tadi bisa dibuat dalam bentuk kesimpulan yang berupa mapping atau metrik kejadian sampai dengan penjelasan 6W dan 1H. Mapping atau metrik ini meliputi apa yang sebenarnya terjadi, siapa pelakunya, bagaimana modus operandi atau cara pelaku tersebut melakukan kecurangan. Kemudian yang kedua, mapping ini berisi juga tentang berapa kerugian yang diterita, apa saja faktor yang mendorong terjadinya kasus kecurangan, faktor penyebab pokok apa saja, serta penjelasan lain yang dapat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dalam kecurangan tersebut. Selanjutnya, uraian kesimpulan yang mengkaitkan bukti kasus yang telah didapat dengan ketentuan atau aturan yang berupa pasal atau unsur dari peraturan perundangan yang berlaku. Dalam kasus kecurangan, mengacu pada peraturan tindak pidana korupsi. Baik teman-teman, secara ringkas bentuk laporan hasil audit investigasi berisikan apa saja? Oke, di sini bentuk baku laporan audit investigasi akan saya sampaikan. Meliputi apa saja laporan hasil audit investigasi? Yang pertama, landasan penugasan, tujuan sasaran, ruang lingkup audit investigasi, hambatan pelaksanaan audit investigasi, jenis penyimpangan atau jenis kecurangan yang terjadi dalam kasus tersebut berupa apa, uraian fakta atau modus operandi lebih pada menjelaskan cara-cara pelaku dalam melakukan kecurangan, dampak dan penyebab penyimpangan atau kecurangan tersebut bagi organisasi atau perusahaan tentunya di sini ya. Kemudian pihak yang diduga terkait atau terlibat. Di sini lebih pada pelakunya. Kemudian bukti yang diperoleh dan selanjutnya adalah rekomendasi. Rekomendasi di sini lebih pada bahwa laporan ini akan disampaikan kepada penegak hukum untuk ditindaklanjuti.